Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu salamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudara-saudara sekalian, banyak hal yang ada di dalam kehidupan kita yang bisa memotivasi dan juga bisa menginspirasi kita untuk menemukan hal-hal yang lebih baik dalam kehidupan kita ini. Salah satu kisah yang saya sangat suka untuk membaca adalah kisah inspirasi dari seorang tokoh besar yang ada di salah satu wilayah yang ada di luar kota Mekah. Beliau namanya adalah Tufail bin Amru ad-Dausi. Jadi beliau adalah tokoh di wilayah Daus, seorang bangsawan yang sangat cerdas dan juga sangat dermawan. Karena kecerdasannya dan kedermawanannya itulah sehingga menjadi tokoh yang sangat berpengaruh di daerah itu. Suatu ketika beliau ini ingin masuk ke dalam kota Mekah. Seperti kebiasaan orang-orang Arab pada umumnya, mereka selalu masuk ke kota Mekah untuk berkunjung ke Ka'bah untuk bertawaf sekaligus melakukan penyembahan terhadap berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah ketika itu. Nah, ketika rencana Tufail ini ingin masuk kota Mekah, diketahui oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy yang selalu menentang dakwah Rasulullah SAW. Maka ada kekhawatiran dari orang-orang kafir ini, sekiranya Tufail nanti ini bertemu dengan Rasulullah dan Tufail menjadi dapat terpengaruh ya, dengan seruan Rasulullah untuk mengajak mereka masuk Islam. Karena itu tokoh-tokoh kafir ini bersepakat untuk menjemput dan menjamu Tufail agar dapat diberi penjelasan tentang Nabi Muhammad supaya Tufail tidak terpengaruh. Nah, jadi singkat cerita, ketika Tufail itu sudah masuk Mekah, ia disambut dengan hangat, dengan fasilitas yang istimewa oleh kafir Quraisy. Kemudian kepadanya diberikan penjelasan dengan disampaikan kepadanya bahwa wahai Tuan Tufail, Anda orang baru masuk kota Mekah, kami ingin memberikan informasi yang terbaru bahwa di kalangan kami ada seorang yang mengaku Nabi, membawa ajaran yang baru yang telah merusak keadaan kehidupan kita di sini, menceraikan anak dengan orang tuanya, menceraikan suami dengan istrinya, dan memisahkan kita dengan ajaran agama nenek moyang kita. Karena itu saya berharap Tuhan jangan sampai bertemu dengan yang namanya Muhammad. Jangan sampai mendengarkan apa yang dia katakan, karena Muhammad ini sangat pandai berbahasa, berbicara. Jadi bagaikan dia itu ahli sihir, sehingga kami ini sangat khawatir kalau Tuan Tufail nanti terpengaruh. Karena itu Tufail mendengarkan penjelasan ini, maka dia bersumpah untuk tidak bertemu dengan Muhammad,
dan kalaupun bertemu, dia akan menutup telinganya dengan kapas agar tidak mendengarkan apa yang diucapkan atau yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Singkat cerita, Tufail masuk kota Mekah dan seperti biasa langsung ke Ka'bah, dan di saat yang sama Rasulullah SAW sedang berada di sana, ya, sedang melaksanakan sholat, ya, dan membaca sesuatu, membaca ayat suci Al-Quran. Kemudian Tufail melihat dan memastikan bahwa wah, inilah yang disebut dengan Muhammad. Terus dia memperhatikan gerakannya kok jadi lain, jadi dibanding dengan yang biasanya orang-orang kafir lakukan dalam beribadah. Terus dia mendengarkan secara samar apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian dalam diri Tufail muncul sebuah rasa penasaran yang amat. Semakin dia mendengarkan apa yang dibaca oleh Rasulullah, semakin muncul rasa penasarannya. Lalu Tufail sejenak berpikir dan merenung dan berkata kepada dirinya bahwa saya ini adalah seorang bangsawan. Saya ini adalah ahli syair, ahli sastra, ahli bahasa. Saya bukan orang yang bodoh, sehingga saya sangat bisa membedakan mana bahasa yang salah, mana bahasa yang benar. Karena itu, apa salahnya sekalian saya mendengarkan apa yang dibaca oleh Muhammad ini, biar menjadi jelas apa sesungguhnya yang dibawa. Sehingga Tufail membuka penutup telinganya dan mendengarkan dengan cermat apa yang dibaca Rasulullah, dan di saat itu Tufail tidak mampu berkata-kata kecuali hanya termenung dan merasa takjub apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Dan ketika Rasulullah pulang ke rumahnya, Tufail ikut di belakang sampai ke rumah Rasulullah. Tufail lalu kemudian menyampaikan kepadanya bahwa sungguh saya telah mendapat informasi tentang Anda begini-begini dan begitu adalah sesuatu yang buruk terhadap Anda. Tetapi saya sudah mendengar sebagian apa yang Anda baca. Saya menjadi penasaran dan ingin mengetahui lebih jauh tentang hal apa yang sesungguhnya Anda baca dan ajaran apa yang Anda bawa. Maka Rasulullah kemudian membaca surah Al-Ikhlas. Ada riwayat mengatakan salah satunya adalah surah Al-Ikhlas. Lalu kemudian Tufail merasa bahwa apa yang dibaca Muhammad ini tidak mungkinlah bacaan yang dibuat oleh manusia. Ini bacaan yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Lalu kemudian Tufail minta penjelasan lebih jauh tentang ajaran agama Islam, dan bagi Tufail yang menggunakan akal sehatnya, pikiran yang jernih, tidak mengedepankan egonya, dan tidak sekedar berpegang kepada emosionalnya, maka dengan tegas mengatakan bahwa engkau benar Muhammad. Karenanya saksikanlah bahwa saya menjadi bahagian dari agama yang engkau bawa. Maka Tufail pun bersyahadat dan masuk Islam. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, kemudian setelah tinggal beberapa lama di Mekah, dia pulang menemui keluarganya, bapaknya, istrinya, dan yang lainnya, dan semua dijelaskan kepadanya tentang agama yang baru saja dia dapatkan dari Rasulullah Muhammad SAW. Maka semua keluarganya pun masuk Islam, dan dia berdakwah terus dalam waktu tertentu. Maka di riwayat itu dikatakan akhirnya sekitar 80 keluarga, ya, dari kaumnya semuanya masuk ke dalam ajaran agama Islam. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah ini memberikan satu pelajaran yang begitu penting bahwa orang-orang kafir Quraisy
yang menolak untuk masuk ke dalam ajaran agama Islam itu adalah orang-orang yang kebanyakannya menutup akal sehatnya. Dia hanya mengatakan bahwa apa yang dibawa Muhammad ini berbeda dengan ajaran nenek moyang kita. Apa yang dibawa oleh Muhammad ini berbeda dengan tradisi kita selama ini. Tanpa mereka berpikir mana yang benar. Ya, berbeda dengan Tufail. Dia berbeda cara berpikirnya. Tufail justru berpikir dengan sangat jernih, mengatakan mana yang benar. Kalau memang yang dibawa itu Muhammad Allah benar, maka itulah yang harus dipilih. Nah, jadi ini saya kira satu pembelajaran yang sangat baik bahwa pikiran-pikiran kita hendaklah senantiasa diarahkan kepada sesuatu yang sangat objektif menilai, sehingga kita tidak terjebak pada emosi belaka, tidak terjebak kepada nilai-nilai tradisi dan budaya belaka, dan tidak hanya sekedar terjebak pada doktrin-doktrin belaka, tetapi apa yang kita pilih adalah hasil dari sebuah pemikiran yang jernih, yang bisa memisahkan mana yang benar dan mana yang tidak benar, ya, mana yang hak dan mana yang batil. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan pemikiran yang sehat, yang jernih, sehingga kita terus berada pada pilihan-pilihan yang benar, menjalani kehidupan kita ini sampai pada akhir hayat kita, dengan harapan bahwa kelak nanti di akhirat semua kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.